Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, aman, dan bahagia ya. Baik, mahasiswaku semua, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi mengenai patofisiologi sistem kardiovaskular. Baik, untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan gangguan-gangguan yang umum terjadi pada sistem kardiovaskular ya. Di sini ada aterosklerosis, angina pectoris atau nyeri dada ya, atau angin duduk ya. Kemudian ada congestive heart failure ya, atau gagal jantung. Kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, serta prinsip terapi penyakit kardiovaskular. Nah, ada satu lagi topik sebenarnya, namun topik ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu mengenai shock. Ya, untuk topik shock ini tidak akan saya bahas karena sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan Anda cek lagi ya dan simak kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita akan lihat untuk topik yang pertama adalah aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini merupakan radang pada pembuluh darah manusia, khususnya pada arteri yang ukurannya besar. Karena nanti ada lagi perbedaannya dengan arteri yang ukurannya kecil. Nah, radang ini disebabkan oleh penumpukan yang dinamakan penumpukan plak ateromatus. Nah, penyebabnya aterosklerosis ini multifaktor. Nanti kita akan bedakan menjadi dua penyebab. Ya, yang pertama penyebab yang bisa dimodifikasi dan yang kedua adalah penyebab yang tidak bisa dimodifikasi. Seperti apa nanti kita akan sampai ke sana. Nah, biasanya aterosklerosis ini atau plak ateromatus ini bisa terjadi karena sebelumnya ada injury dulu atau cedera dulu pada dinding pembuluh darah, disertai dengan kondisi darah yang jenuh terhadap lipid atau hiperlipidemia, khususnya lemak yang bersifat jahat ya. Nah, kita tahu lemak jahat itu apa namanya? LDL atau low density lipoprotein ya. Nah, aterosklerosis ini dipengaruhi oleh faktor genetik, bisa terjadi pada semua usia. Nah, kita pernah mendengar ada istilah lain namanya arteriosklerosis. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini adalah aterosklerosis. Apa bedanya? Bedanya, sebelum kita lanjutkan untuk aterosklerosis ini, supaya Anda tidak bingung ya, bedanya kalau arteriosklerosis itu terjadi akibat proses degeneratif ya. Nah, apa yang terjadi pada arteri? Sama-sama arteri, tetapi arterinya adalah arteri yang kecil, bahkan sampai ke arteriol. Nah, biasanya terjadi pada laki-laki atau perempuan yang berusia 50 tahun ke atas. Ini biasanya terjadi seperti itu. Apa yang terjadi pada pembuluh darahnya atau dinding pembuluh darahnya? Yang terjadi adalah pengerasan atau kekakuan ya. Dikatakan tadi bahwa etiologinya itu adalah multifaktor karena di sini banyak ya faktornya. Faktor modifiable aja di sini yang teridentifikasi ada 6, kemudian yang modifiable-nya ada 3, sekitar 9 ya, 9 faktor. Namun ini mungkin masih ada faktor yang lain ya, silakan bisa Anda cari sendiri. Nah, berdasarkan modifikasinya, etiologi aterosklerosis ini ada 2 ya, yaitu tadi bisa dimodifikasi atau modifiable dan non modifiable atau tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diubah sama sekali karena memang sudah seperti itu ya adanya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai yang faktor yang bisa dirubah ya. Yang pertama adalah obesitas. Semuanya tahu ya tentang obesitas. Obesitas itu apa? Berat badan berlebih ya. Lebih jelasnya lagi apa? Indeks massa tubuhnya berapa?
Oke, coba silakan cari ya, Kak. Harus dibedakan antara yang overweight dan obesitas. Nanti obesitas juga ada pengelompokannya, obesitas 1 dan obesitas 2. Kita lihatnya berdasarkan WHO ya. Oke, kembali lagi. Obesitas memiliki resiko peningkatan LDL. Nah, kenapa bisa meningkat LDL-nya? Karena diet yang kurang seimbang. Biasanya dietnya adalah tinggi lemak. Nah, selain itu, obesitas adalah faktor penentu utama terhadap adanya penyakit metabolik sindrom. Contohnya apa? Penyakit metabolik sindrom itu. Contohnya adalah diabetes mellitus. Sedangkan penyakit metabolik berkaitan langsung dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, kontrasepsi terutama hormonal yang biasanya yang diberikan itu adalah hormon steroid. Nah, apa hormon steroidnya? Estrogen dan progesteron. Nah, di sini yang memegang kontrasepsi ini bukan laki-laki ya, biasanya laki-laki itu meskipun katanya sekarang ada kontrasepsi untuk laki-laki hormonal ya, tapi bukan estrogen dan progesteron. Ini diberikan pada perempuan, dan kita tahu bahwa estrogen dan progesteron itu bahan dasarnya adalah steroid, sedangkan steroid merupakan prekursor terhadap kolesterol ya, sehingga biasanya kadar lemak darah pun akan meningkat. Kemudian faktor berikutnya adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, hipertensi yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan cedera pada arteri. Nah, cedera pada arteri ini bisa merangsang proses peradangan karena harus sembuh. Untuk sembuh, setiap jaringan tubuh itu harus meradang dulu. Ya, jadi peradangan ini adalah proses yang normal. Oke, selanjutnya sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle merupakan gaya hidup dengan minimal aktivitas fisik dan minimal exercise. Nah, ini harus dibedakan antara aktivitas fisik dan exercise. Ya, exercise adalah suatu aktivitas yang memang terprogram, kemudian melibatkan otot-otot yang besar dan dilakukan secara teratur terus-menerus. Ya. Nah, bedanya dengan aktivitas fisik, ya aktivitas fisik seperti menyapu, kemudian jalan kaki, ya, kemudian naik tangga, itu semuanya adalah aktivitas fisik. Oke. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan resiko obesitas kalau sedentary lifestyle itu, karena biasanya jumlah kalori yang dimasukkan atau menjadi yang dimakan itu menjadi kalori itu tidak semuanya dibakar menjadi energi. Nah, sehingga sisanya pasti akan disimpan menjadi adiposa, menjadi lemak, ya, sehingga terjadilah obesitas. Nah, kalau sudah obesitas tadi dikatakan di awal pasti akan terjadi peningkatan lemak darah. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang non modifiable atau yang tidak bisa dirubah. Yang pertama usia. Siapa yang bisa merubah usia? Ya, tidak ada. Nah, usia 40 tahunan merupakan usia kebanyakan pasien dengan kondisi aterosklerosis, terutama pada pria. Ya, tetapi setelah menopause, seorang wanita setelah menopause ternyata lebih beresiko terhadap aterosklerosis dibanding pria. Kenapa? Karena setelah menopause, seorang wanita akan terjadi penurunan secara signifikan kadar estrogen. Nah, estrogen sendiri menurut penelitian ini diyakini memiliki manfaat protektif atau melindungi pembuluh darah arteri, bisa lebih elastis, kemudian bisa lebih mudah memperbaiki diri apabila terjadi cedera. Nah, kemudian faktor berikutnya yang tidak bisa dirubah adalah faktor genetik. Siapa yang bisa memilih saya anak siapa, saya ayahnya siapa, ibunya siapa, ya. Nah, sehingga faktor genetik ini merupakan faktor pembawa yang diturunkan. Akan tetapi mungkin dapat dimodifikasi jika ternyata sumbernya adalah gaya hidup yang sama di dalam keluarga. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga, misalnya orang Padang ya biasanya, masakannya biasanya banyak yang mengandung santan ya. Nah, kita tahu bahwa santan itu adalah salah satu sumber kolesterol, sehingga mungkin saja
saja setiap hari makanan yang dia santap itu adalah makanan yang mengandung santan, jenuh terhadap santan, sehingga bisa saja terjadi hipertension. Tetapi kalau memang misalnya mau dicari sampai pengkajian ke arah sana, ini bisa menjadi faktor yang modifiable, lebih ke arah lifestyle-nya, ya. Oke. Baik, berikut ini adalah ilustrasi tentang LDL dan HDL. Ilustrasi HDL dan LDL ini yang ingin saya perlihatkan adalah proporsi kolesterolnya. Nah, proporsi kolesterolnya pada HDL dan LDL ini ternyata memang berbeda, ya. Ini lemak baik HDL, bandingkan proporsi kolesterolnya dengan proteinnya, pasti lebih tinggi proteinnya, ya. Sehingga memang karena protein kelarutan dengan darahnya itu lebih baik dibandingkan kolesterol, maka HDL ini menjadi lipoprotein yang baik atau lemak yang baik. Di masyarakat dikatakan lemak baik, ya. Bandingkan dengan yang LDL yang sebelah kanan. Nah, yang ini proporsi kolesterolnya lebih dari 50%-nya dibandingkan dengan protein, ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, kelarutan kolesterol di dalam air itu kan sangat kecil, ya. Bahkan bisa dikatakan tidak larut, ya, karena kolesterol itu adalah bahan minyak. Minyak sama air biasanya akan larut tidak, ya. Makanya kolesterol ini diikat oleh protein supaya dia bisa ikut dalam sirkulasi darah. Tetapi karena proporsi kolesterolnya lebih tinggi, maka LDL ini lebih mudah mengendap di dinding pembuluh darah. Oke, itu perbedaannya antara HDL dengan LDL. Nah, yang ingin saya perlihatkan satu lagi adalah arah distribusinya. Kalau HDL, arah distribusinya itu dari jaringan perifer ke arah liver, ya. Nah, kemudian kalau LDL ini arahnya sebaliknya, dari liver ke jaringan perifer. Nah, sehingga kemungkinan untuk terbentuknya endapan ini lebih cenderung yang mana? HDL atau LDL? LDL, ya. Karena memang dari sisi distribusinya, arah distribusinya plus dari proporsi kolesterolnya, sehingga memudahkan sekali untuk bisa terjadi endapan di pembuluh darah, apalagi di pembuluh darah yang terjadi peradangan. Karena kondisi pembuluh darah yang mengalami peradangan itu tidak halus, ya. Seharusnya dinding pembuluh darah bagian dalam itu halus sehingga tidak pernah akan ada yang mengendap. Tetapi ketika terjadi peradangan, terjadi cedera, bisa saja ada sisi yang kasar. Nah, sisi yang kasar itu menjadi kesempatan bagi LDL untuk mengendap, apalagi dalam proses peradangan. Pada kondisi peradangan, dinding pembuluh darah itu menjadi pori-porinya itu menjadi lebih lebar. Baik, nah ini adalah gambaran sebenarnya mikroskopis, ya, mikroskopis yang magnify-nya tidak terlalu kecil, ya. Nah, yang mana kira-kira plak atheromatus. Nah, plak atheromatus ini pasti yang berwarna kuning, ya. Yang berwarna kuning ini karena apa? Karena tadi, ya, lapisan lemaklah yang banyak yang terbentuk di sini. Nah, kenapa lemak bisa masuk ke sini? Nah, tadi dikatakan di awal bahwa aterosklerosis itu terbentuk diawali dengan adanya cedera pada atau injuri pada dinding pembuluh darah. Nah, ini adalah sirkulasi darah. Ini tampak banyak eritrosit, ya. Ini yang berwarna biru ini adalah leukosit atau makrofag, ya. Nah, ketika terjadi misalnya hipertensi, maka terjadi tekanan darah yang cukup tinggi terhadap dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah bisa saja terjadi cedera. Nah, ketika terjadi cedera, maka yang akan berdatangan pertama kali adalah sel darah putih. Nah, ketika sel darah putih datang, maka dinding pembuluh darah ini akan menjadi lebih teregang, pori-porinya menjadi lebih besar, ya. Sel-sel lemak ini bisa masuk ke sini. Bahkan lemak ini bisa dimakan oleh makrofag. Nah, makrofag yang memakan lemak ini disebut juga menjadi sel foam atau foam cell atau sel sabun,
ya. Nanti makrofag ini tampak di dalamnya warna kuning karena dia memakan banyak lemak. Kenapa dia makan lemak? Karena memang tugas makrofag untuk memakan benda asing yang ada di sana. Baik, untuk ilustrasi berikutnya adalah tentang proses terbentuknya aterosklerosis. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu per poin ya. Nah, gambar poin A ini mengilustrasikan kerusakan sel endotelium. Nah, sel endotelium itu apa? Yaitu sel penyusun lapisan intima. Ya, jadi lapisan intima itu suatu jaringan yang disusun oleh sel namanya sel endotelium. Nah, akibat hipertensi maka sel endotelium ini akan rusak. Nah, sehingga mengundang sel imun untuk melakukan proses peradangan. Ya, sel imun itu adalah sel leukosit yang saya maksud tadi. Selanjutnya, kita lihat yang gambar poin B. Poin B ini memperlihatkan terbentuknya fatty streak ya atau lesi lemak ya. Yaitu suatu luka atau lesi yang pertama kali muncul sebagai tanda aterosklerosis. Lesi ini ditandai dengan adanya lapisan kuning yang merupakan kumpulan foam cell yang saya sebutkan tadi ya, di mana foam cell ini merupakan makrofag yang telah memakan sejumlah lemak. Selanjutnya karena memang itu terjadi perlukaan ya, sehingga akan datang sel lain yaitu trombosit nempel ke area dinding pembuluh darah yang tidak rata tadi dan menghasilkan fibrin. Oke, kita lihat untuk proses berikutnya. Baik, selanjutnya adalah pembentukan plak fibros akibat proses peradangan yang berlanjut sehingga menyebabkan produksi sel fibroblast yang menghasilkan fibros dan kolagen. Sebentar, saya tunjukkan mana itu plak fibros ya. Saya buat dulu pointernya. Oke. Nah, ini yang warna biru adalah plak fibros. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ada cedera ya ke arah tengah, ke arah lapisan media, tapi akan lebih parah lagi terutama pada poin D ya. Oke, kita lihat yang poin D di mana plak ateroma atau plak fibros ini semakin membesar ya. Darah yang melewati area sempit itu terjadi turbulensi ya, arah arusnya itu menjadi berputar ya, sehingga menyebabkan cedera ke permukaan plak ya. Nah, oke, permukaan plak yang ini. Nah, ini permukaan plak. Nah, di sini akan ada cedera lagi ya karena tadi arus turbulensi tadi. Nah, kalau sudah terjadi cedera lagi, maka datang lagi sel imun serta sel trombosit ya untuk kembali melakukan aksinya, yaitu proses peradangan lagi yang semakin berlanjut serta pembekuan di area tersebut. Akhirnya terbentuklah lesi yang lengkap. Ateroma semakin membesar dan dapat menyumbat aliran darah komplit mungkin sumbatannya. Dinding pembuluh darah intima semakin lemah dan tipis. Tadi yang saya katakan bahwa plak ini bisa menyebabkan cedera pada lapisan media semakin mendesak ke arah luar. Nah, sehingga lapisan arterinya akan semakin tipis. Nah, ketika lapisan arteri ini menjadi semakin lemah dan tipis, disitulah terjadinya aneurisma. Nah, aneurisma ini ketika terjadi tekanan darah yang tinggi, nah ini bisa menyebabkan pecah pembuluh darah sehingga bisa terjadi perdarahan internal. Baik, ini yang diberi tanda panah hitam adalah gambaran gross anatomi pada fatty streak yang ada di poin B tadi ya, yang proses terbentuknya aterosklerosis poin B itu ditandai dengan adanya fatty streak. Nah, fatty streak ini tampak warna kuning akibat adanya foam cell. Nah, foam cell itu masih ingat apa? Makrofag yang memakan sel lemak. Oke, kita lanjut. Di awal tadi disampaikan bahwa aterosklerosis dapat terjadi di arteri besar seperti aorta, arteri karotid, dan arteri koroner. Nah, bagaimana jika terjadi di arteri koroner atau koronaria? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa arteri koronaria merupakan sarana sirkulasi yang membawa nutrisi dan oksigen untuk otot jantung agar dapat bekerja dengan baik. Nah, ada dua cabang ya, arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira kalau misalnya terjadi aterosklerosis di area tersebut, di arteri koronaria?
Nah, ternyata yang terjadi apabila terjadi aterosklerosis di arteri koronaria, nah keluhannya biasanya adalah nyeri dada, ya, atau bisa disebut juga dengan angina pectoris. Nah, bagaimana jika terjadinya di arteri di otak? Maka yang akan terjadi adalah stroke, ya. Nah, ini transient ischemic attack. Nah, oke, sebelum ke sana, tadi dari angina pectoris tadi, kalau misalnya aterosklerosisnya itu belum total obstruksinya, baru terjadi angina pectoris, nyeri dada saja. Tapi kalau aterosklerosisnya itu sudah menutup seluruh lumen arterinya, maka yang akan terjadi apa? Total tidak akan ada oksigen atau nutrisi yang masuk ke area jaringan otot jantung, sehingga bisa terjadi kematian otot jantung atau miokard infark, atau yang kita kenal dengan MI atau AMI atau IMA, ya. AMI itu akut miokard infark. Oke. Nah, apabila terjadinya di aorta atau arteri yang di area perifer, maka bisa saja terjadi aneurisma tadi yang saya katakan. Nah, kalau yang terjadinya di arteri area kaki, maka biasanya akan terjadi penyakit vaskular perifer. Bisa terjadi gangren kalau misalnya sebelumnya ada perlukaan di sana, kemudian lukanya terinfeksi. Nah, kalau sudah terjadi gangren, apa yang harus dilakukan? Amputasi, ya, seramnya untuk aterosklerosis ini. Baik, untuk selanjutnya, ketika kita ingin memastikan bahwa betul ini adalah aterosklerosis yang terjadi pada pasien kita, maka kita juga harus memastikan dulu, ya. Memastikannya melalui apa? Melalui pemeriksaan diagnostik, ya, karena secara mata telanjang kita tidak akan pernah bisa melihat, oh ya, pasien ini aterosklerosis, kelihatan tuh fetish streak-nya, nggak mungkin, ya, sehingga membutuhkan indikator-indikator yang benar-benar terukur. Nah, indikator ini kita periksa melalui pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini penting dilakukan untuk menyingkirkan dugaan terhadap aterosklerosis. Nah, apa saja yang perlu kita cek, ya, untuk pemeriksaan diagnostik ini? Yang pertama, pemeriksaan profil lemak darah, ya, terutama adalah kadar atau proporsi HDL dan LDL-nya. Ya, walaupun bukan hanya HDL dan LDL, biasanya nanti profil lemak darah juga akan memunculkan nilai kolesterol total, ya, kemudian nilai TG atau trigliserida, ya. Oke, selanjutnya adalah CRP serum atau C-reaktif protein serum. Nah, C-reaktif protein serum ini adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh liver pada saat terjadi peradangan akut. Ini peradangan di mana saja sebenarnya, bukan hanya di pembuluh darah. Akan tetapi biasanya pada aterosklerosis ini CRP serumnya ini tinggi, ya. Jadi merupakan indikator profil peradangan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya pemeriksaan diagnostik berikutnya adalah exercise stress test. Biasanya adalah pemeriksaan menggunakan alat treadmill. Untuk apa? Untuk melihat tingkat obstruksi arteri, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengobatan nuklir, ya. Biasanya nanti pasien itu akan diberikan suntikan berupa zat kontras, ya, untuk melihat bagaimana pembentukan sirkulasi kolateral dan metabolisme sel lokal. Nah, sirkulasi kolateral itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Nah, biasanya kenapa bisa terbentuk pembuluh darah baru itu? Biasanya kalau misalnya ada sumbatan, maka tubuh kita memiliki mekanisme untuk membentuk sirkulasi kolateral. Baik, setelah kita tadi melihat, memahami, ya, apa itu aterosklerosis, prosesnya seperti apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, komplikasinya apa, tinggal kita juga harus tahu mengenai penata laksanaannya, ya. Untuk penata laksanaannya ini meliputi beberapa tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan untuk pengobatannya, ya. Yang pertama adalah pengendalian berat badan, ya. Dimana kita tahu tadi berat badan itu bisa menyebabkan aterosklerosis akibat adanya sindrom metabolik, ya. Sindrom metabolik contohnya adalah diabetes mellitus. Nah, selanjutnya adalah menurunkan tingkat LDL
dengan mengganti minyak goreng sawit ya dengan lemak tidak jenuh. Nah, contohnya apa? Minyak zaitun ya, khususnya untuk yang extra virgin ya, di mana minyak zaitun ini mengandung asam linoleat ya. Kemudian minyak ikan yang mengandung omega 3 serta mengkonsumsi makanan tinggi serat, karena diyakini bahwa makanan tinggi serat ini ketika banyak dikonsumsi ini bisa menurunkan tingkat LDL. Nah, selanjutnya adalah menghentikan merokok, kemudian kontrol hipertensi dan diabetes ya, tekanan darahnya harus tahu dari mana ini tekanan darahnya itu bisa tinggi, penyebabnya harus segera diatasi. Berikut pula dengan menstabilkan gula darah adalah membatasi asupan sodium untuk mencegah hipertensi. Nah, karena kita tahu sodium atau natrium ini bisa meningkatkan tekanan hidrostatik ya, sehingga bisa meningkatkan tensi atau tekanan pada dinding pembuluh darah ya, tekanan dari darah ke dinding pembuluh darah. Nah, selanjutnya adalah exercise, olahraga teratur untuk meningkatkan sirkulasi kolateral dan mencegah sindrom metabolik ya. Kemudian bisa mencegah obesitas juga ini exercise, dan mengobati obesitas ya. Kemudian pemberian antikoagulan oral dengan dosis kecil. Nah, ini apabila sudah terjadi aterosklerosis biasanya ya, apalagi aterosklerosisnya sudah mengalami perdarahan ya. Tadi kan ada yang pecah mungkin sedikit-sedikit pembuluh darahnya ya. Nah, kemudian warfarin atau kaumadin ini atau antikoagulan ini bisa meminimalkan terbentuknya trombus, dimana kita tahu tadi trombus di fase yang poin D itu bisa memperparah aterosklerosis ya. Nah, kalau sudah parah aterosklerosis ini bisa terjadi aneurisma, pecah pembuluh darahnya. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan invasif berupa kateterisasi jantung apabila memang terjadi aterosklerosis di arteri koroner. Ya, apa saja di sini nanti Anda bisa coba search ya di YouTube, banyak sekali animasi-animasi dari tindakan kateterisasi jantung ini. Ya, ada yang menggunakan PTCA ya, CABG, kemudian menggunakan laser, fiber optik ya. Nah, ini biasanya digunakan apabila ateromanya itu sudah cukup besar. Dari CABG atau grafting atau pencangkokan ya. Pencangkokan pembuluh darah biasanya yang dicangkok itu adalah arteri koroner, jaringan pencangkoknya adalah pembuluh darah vena. Nah, biasanya pembuluh darah vena ini diambil dari vena yang besar, salah satunya adalah vena savena yang ada di femur ya. Kemudian ada juga yang menggunakan arteri dari payudara ya, dari mamari arteri. Baik, selanjutnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa angina pectoris merupakan salah satu efek aterosklerosis pada arteri koroner. Nah, gejala yang dikeluhkan diantaranya adalah nyeri dada, ditambah dengan tanda lainnya tergantung sebanyak apa obstruksi atau sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh aterosklerosis. Adapun kematian dapat meningkat resikonya jika pasien tersebut memiliki riwayat gagal jantung, merokok, serangan jantung, pernah mengalami serangan jantung tapi ditolong segera ya, kemudian bisa bertahan. Kemudian apabila memiliki diabetes dan riwayat infak miokard ya, atau ada jaringan otot jantung yang mati sebelumnya, tapi mungkin tidak semuanya ya. Nah, dengan adanya variasi tanda dan gejala, maka terdapat klasifikasi angina pectoris berdasarkan munculnya keluhan nyeri dada yang dikaitkan dengan toleransi jantung terhadap tingkat aktivitas. Oke, di slide berikutnya akan kita lihat ya klasifikasi angina berdasarkan nyeri dadanya itu kapan sih dirasakannya, pada saat apakah dia sedang beraktivitas atau dia sedang istirahat ya, kita lihat. Nah, ini adalah klasifikasi menurut CCS ya, Canadian Cardiovascular Society, di mana terdapat 4 kelas angina
Nah, kelas 1 ini merupakan kelas dengan tanda dan gejala paling ringan. Nah, selanjutnya yang paling berat adalah di kelas 4, di mana kelas 4 ini pasien tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Angina timbul saat istirahat. Wah, ini sudah parah ya. Biasanya obstruksinya juga memang sudah parah. Nah, klasifikasi ini berpengaruh terhadap terapi yang diberikan. Jadi terapi ini sangat dipengaruhi dengan pasien ini masuk ke klasifikasi mana. Baik, kita akan lihat etiologi sekaligus patofisiologinya per etiologinya ya. Aterosklerosis dan arteriosklerosis itu bisa menyebabkan angina pectoris ya. Kenapa? Karena pasti akan terjadi penyempitan lumen pembuluh darah sehingga pasti oksigen yang sampai ke otot jantung kurang. Nah, kemudian ada vasospasme lokal. Vaso artinya pembuluh darah, spasme artinya kontriksi atau vasokontriksi lokal. Biasanya ini disebabkan karena ada efek simpatis ya. Nah, kalau sudah vasokontriksi pasti darah juga pasti akan sedikit sampai di otot jantung. Nah, kalau kita bicaranya di sini adalah bicara arteri koroner ya. Kemudian apabila ditemukan ada hipertrofi ventrikel. Nah, kenapa bisa hipertrofi ventrikelnya ini biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi ya, kemudian atlet ya, atlet juga ini bisa terjadi hipertrofi ventrikelnya. Karena apa? Karena di sini jantung diminta untuk bekerja lebih berat, lebih keras ya. Pada atlet ya dengan latihan yang sedemikian padatnya pasti dibutuhkan kerja jantung yang lebih berat sehingga jantung akan menyesuaikan diri, beradaptasi supaya bisa memenuhi kebutuhan. Akhirnya sel otot jantungnya membesar dan terjadilah hipertrofi ventrikel supaya kuat ya pompa yang dilakukan oleh ventrikel untuk menyemprotkan darah ke seluruh tubuh bahkan ke otot rangka ya. Nah, kondisi dari aterosklerosis sampai hipertrofi ventrikel ini menggambarkan bahwa jantung ini membutuhkan suplai darah yang lebih banyak ya, karena dia butuh energi yang lebih banyak ya. Oke. Nah, kondisi jantung yang membutuhkan suplai darah yang lebih banyak ini menjadi resiko terjadinya angina pectoris ya, karena kita tahu di awal tadi angina pectoris disebabkan karena jantung telat dapat oksigen ya. Nah, sehingga terjadilah nyeri dada. Kemudian kondisi lain yang bisa menyebabkan angina pectoris ya, atau menyebabkan jantung dan tubuh meningkat kebutuhan oksigennya. Nah, apa kondisi lainnya? Stres, olahraga, marah. Kalau kita marah, habis marah-marah nih ada nih di sinetron tiba-tiba nyeri dada. Nah, ini merupakan bukti otentik ada patofisiologi yang bekerja di sinetron. Kemudian menaiki tangga itu butuh energi lebih. Anemia, Hb-nya kurang, otomatis oksigennya pasti kurang. Infeksi saluran nafas, nah pasti oksigen yang didapatkan oleh saluran nafas sedikit yang bisa disalurkan ke kapiler darah sampai ke seluruh tubuh. Demam, ini metabolismenya tinggi kalau demam itu. Kalau demam semuanya tahu ya, suhu tubuh pasti meningkat kan, pasti metabolisme tinggi di situ, sehingga butuh energi yang lebih banyak, oksigen yang lebih banyak. Bahkan terpapar oleh polusi yang ekstrim serta pasca makan berat yang banyak, ini butuh oksigen tubuh kita itu. Nah, kondisi-kondisi ini semuanya bisa menjadi faktor resiko atau etiologi terjadinya angina pectoris. Nah, tadi kita sudah lihat etiologinya. Sekarang apa sih yang mempengaruhi kebutuhan oksigen di jantung? Nah, ternyata yang mempengaruhi kebutuhan oksigen di otot jantung itu salah satunya adalah faktor kecepatan denyut jantung. Semakin cepat semakin tinggi kebutuhan oksigennya. Yang kedua, kontraktilitas jantung. Semakin kuat daya kontraksinya, maka semakin tinggi kebutuhan oksigennya. Selanjutnya, yang paling penting adalah tegangan pada dinding bagian dalam otot jantung. Ketegangan ini bisa disebabkan oleh stres
dan dilatasi ventrikel. Nah, ventrikel ini bisa berdilatasi ya, terutama apabila terjadi peningkatan kerja jantung ya. Tadi selain hipertrofi bisa terjadi dilatasi juga. Jadi semakin luas, semakin tipis dinding otot jantungnya. Semakin luas ruang jantungnya. Nah, tegangan pada dinding ventrikel ini dapat menambah sumbatan pada arteri. Arterinya kan ada di dinding otot jantung ya. Sehingga dengan tegangan otot jantung yang bertambah, pasti sumbatannya juga akan bertambah, semakin terjepit arterinya. Nah, jika sumbatan mencapai 70% dari lumen, maka dapat terjadi angina pectoris kelas 4, tadi yang paling parah. Nah, sekarang bukan tidak mungkin kita akan ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba mengalami serangan angina ya. Nah, apa pertolongan pertamanya? Pertolongan pertama saat serangan angina ini menurut AHA 2019 ya. Nah, yang pertama adalah istirahat. Stop dulu aktivitas apapun aktivitasnya, walaupun hanya duduk dan membaca. Stop membaca. Ya, posisikan klien dengan tegak. Ya, jangan tiduran terlentang ya, tapi tegak, duduk. Berikan nitrogliserin sublingual. Nah, ini adalah sejenis vasodilator ya, yang diberikan di bawah lidah ya secara sublingual. Kemudian cek nadi dan respirasinya, biasanya ini meningkat nadinya ya, dan berikan oksigen jika perlu kalau memang ada di sana. Kemudian pasien yang sudah diketahui pernah memperoleh serangan angina sebelumnya, maka berikan dosis kedua dan ketiga nitrogliserin sublingual setiap 5 menit jika masih ada nyeri dada. Nah, tapi kalau sudah 10 menit ya, sudah mencapai dosis ketiga, maka langsung saja bawa ke rumah sakit dengan ambulan, hubungi ambulan. Nah, sekarang bagaimana kalau pasien ini mendapat serangan angina tapi tidak pernah sebelumnya mendapatkan riwayat angina? Maka setelah pemberian nitrogliserin yang pertama ini tidak ada perubahan, setelah 2 menit ya, maka segera bawa ke rumah sakit dengan ambulan. Nah, pada pasien angina biasanya mereka akan tetap menggunakan nitrogliserin oral. Nah, ini pasien-pasien angina yang sudah biasa terkena angina ya, maksudnya sudah beberapa kali mendapatkan serangan angina. Nah, biasanya mereka akan membawa terus nitrogliserin oral ya, bisa nitrogliserin oral, bisa nitrogliserin patch ya, atau semacam mirip seperti koyo ya, kemudian ditempelkan nanti di dadanya, di area dada kiri ya. Kemudian ada juga nitrogliserin bentuk salep. Nah, mereka biasanya membawa ini semua sebagai pencegahan terhadap adanya angina pectoris yang berulang. Selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari angina pectoris sebagai akibat dari aterosklerosis, akibat lainnya dari aterosklerosis ini adalah munculnya efek kegagalan jantung. Nah, kegagalan jantung atau heart failure ya, ini merupakan suatu kondisi jantung yang mengalami penurunan kemampuan dalam memompahkan darah. Nah, ini khususnya adalah ventrikelnya ya. Hal ini tampak dari penurunan curah jantung yang penurunan curah jantung ya. Masih ingat dengan curah jantung? Nah, curah jantung ini merupakan volume darah yang dipompakan oleh ventrikel selama 1 menit ya. Normalnya berapa? Sekitar 5 liter. Nah, ini kalau dalam kondisi istirahat pada orang dewasa. Nah, patofisiologi gagal jantung ini tidak lepas dari mekanisme Frank Sterling. Sudah belajar tentang mekanisme Frank Sterling di anatomi fisiologi sebelumnya mungkin ya? Oke, kita lihat lagi prinsip Frank Sterling. Baik, mekanisme Frank Sterling menurut hukum Frank Sterling adalah penambahan panjang serat yang menyebabkan kontraksi menjadi lebih kuat. Nah, serat di sini adalah serat otot jantung ya.
Kalau penambahan panjang serat otot jantungnya ini terjadi, maka kontraksi akan menjadi lebih kuat. Nah, diharapkan curah jantungnya juga meningkat. Nah, penambahan panjang serat ini mewakili kondisi akhir dari volume diastol. Nah, masih ingat diastol? Diastol itu adalah fase pengisian ventrikel oleh darah, ya, yaitu pada saat ventrikel mengisi darah dari atrium. Seharusnya atau normalnya pada saat di akhir diastol atau end diastolic volume, maka kekuatan kontraksi ventrikel ini maksimal dan mampu menghasilkan stroke volume atau volume sekuncup atau jumlah darah yang dipompakan sekali pompa ini maksimal juga, ya. Akan tetapi karena adanya kelemahan pada miokardium akibat infak atau akibat kematian otot jantung, maka kekuatan kontraksinya itu berkurang, pompanya itu kurang kuat. Nah, hal ini menyebabkan disfungsi sistolik. Nah, masih ingat sistolik? Sistolik itu tekanan jantung pada saat memompakan darah, ya, terutama jantung yang ventrikel, ya. Akibatnya masih ada sisa darah yang banyak di ventrikel, sehingga semakin meningkatnya end diastolic volume. Jadi masih ada darah di ventrikel, sehingga pada saat pengisian darah berikutnya ventrikel ini, maka semakin banyak akhirnya darah yang masuk ke dalam ventrikel, dan terus seperti itu maka bisa terjadi kongesti paru. Nah, apa kongesti paru? Kita akan lihat di patofisiologinya. Baik, ini adalah etiologi dari gagal jantung atau heart failure, ya. Selain disebabkan kurangnya suplai darah ke miokardium yang disebabkan oleh kematian otot jantung, gagal jantung juga bisa disebabkan oleh kerusakan katup jantung. Ya, kalau misalnya katup aorta misalnya yang rusak, nah rusaknya ini tidak bisa membuka, maka mau tidak mau ventrikel akan memompa jantung itu, kontraksinya akan lebih kuat karena ingin mengeluarkan darah sebanyak mungkin ke seluruh tubuh, tetapi ternyata tidak memungkinkan karena pintunya macet, ya, katup aortanya yang macet di situ, sehingga bisa terjadi kegagalan jantung yang seperti tadi disampaikan. Kemudian bisa juga terjadi karena tekanan eksternal di sekitar jantung, karena tumor misalnya, ya. Kemudian ada penyakit obstruktif di paru-paru atau dikenal dengan kor pulmonal. Nah, ini biasanya asma, ya, bisa menyebabkan gagal jantung sebelah kanan, ya. Kenapa sebelah kanan? Karena fungsi ventrikel kanan di sini adalah untuk mengalirkan darah ke paru-paru untuk diberikan oksigen, ya. Nah, apabila paru-parunya ini terjadi pengerasan, maka kapiler yang ada di paru atau pembuluh darah yang ada di paru ini menjadi terjepit, ya, sehingga tidak bisa sejumlah darah itu masuk dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk dilakukan oksigenasi. Nah, sehingga masih banyak darah yang tertinggal di ventrikel kanan, terjadilah kegagalan jantung kanan atau disebut dengan kor pulmonal. Kemudian bisa juga karena defisiensi vitamin C. Silakan search, ya. Kenapa ini defisiensi vitamin C bisa menyebabkan gagal jantung, ya. Kemudian ada juga penyebabnya adalah penyakit primer otot jantung atau kelainan lainnya yang membuat otot jantung memompa dengan tidak efektif. Baik, ini adalah tanda dan gejala yang muncul. Nah, tanda gejala yang muncul pada gagal jantung ini tergantung dari kegagalan jantung yang dialami, apakah gagal jantung kanan atau kiri. Nah, saya sudah sematkan animasi mengenai heart failure di Philip, ya. Silakan tolong disimak sehingga Anda bisa lebih mudah nanti memahami patofisiologinya. Setelah Anda menyimak animasi yang disematkan di Philip, Anda bisa simpulkan nanti bahwa gagal jantung itu ada dua macam, yaitu gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Di mana gagal jantung kiri ini didominasi dengan berkurangnya perfusi oksigen sentral dan perifer, ya. Kemudian gagal jantung kanan ini ditandai sekali dengan munculnya kongesti atau pembendungan atau udim di sirkulasi
area ekstremitas abdomen dan vena jugularis. Vena jugularis yang ada di leher ya, ini ada tampak sekali ada denyutannya ya kalau misalnya kita ketemu dengan pasien gagal jantung kanan yang sebenarnya ini. Atau Anda juga bisa nanti cari ya di YouTube seperti apa udim pada vena jugularis. Nah, ini adalah gambaran kartun ya, gambar ilustrasi saja dari pasien yang mengalami gagal jantung. Mungkin pasien ini mengalami gagal jantung kiri dulu sehingga menyebabkan gagal jantung kanan atau murni gagal jantung kanan ya. Di sini terlihat perutnya membesar karena adanya asites ya, udim pada peritoneum ya, kemudian udim pada ekstremitas ya. Kemudian ini hampir udim pada ekstremitas atas juga, bisa dikatakan dengan anasarka ya. Ada efusi pleura, kemudian ada udim paru ya, lengkap. Baik, ini adalah ilustrasi patofisiologi atau perjalanan dari gagal jantung kiri ya, perjalanan patogenesisnya. Kita samakan persepsinya ya setelah Anda menyimak apa yang ada di video animasi. Baik, ketika terjadi kegagalan jantung kiri, maka ventrikel kiri ini menjadi lemah ya, tidak bisa memompahkan darah secara total keseluruhan ke seluruh tubuh ya, sehingga akan terjadi residu darah atau sisa darah di ruang ventrikel kiri. Sedangkan ventrikel kiri ini terus-menerus akan menerima darah dari atrium kiri. Darah atrium kiri itu sumbernya dari mana? Dari kapiler yang ada di paru-paru. Nah, kapiler yang ada di paru-paru ini membawa darah yang sudah teroksigenasi. Diharapkan bisa dipompakan oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Tetapi karena ventrikel kiri ini sudah lemah, maka terjadi kemacetan sirkulasi. Ya, akhirnya darah banyak sekali terbendung di ventrikel kiri, kemudian akhirnya backup ke atrium kiri, bahkan sampai backup ke kapiler-kapiler yang ada di paru. Kembali lagi darahnya balik ya, atau macet mungkin di situ, sehingga kapiler paru ini terjadi hipertensi, terjadi peningkatan tekanan darah pada kapiler paru. Akibatnya apa? Kapiler paru ini akan menjadi meningkat permeabilitasnya, sehingga akan banyak air yang merembes keluar dari kapiler paru, sehingga terjadilah udim paru. Nah, kemudian ketika ventrikel kiri ini hanya mengeluarkan sedikit saja cardiac outputnya, maka ginjal ini akan mengalami kekurangan sirkulasi. Nah, kita masih ingat bahwa ketika mengenai aterosklerosis, ketika ginjal sudah mengalami kekurangan sirkulasi, maka yang aktif RAA sistem ya. RAA itu singkatan dari renin, angiotensin dan aldosteron. Nah, pasti ini akan aktif ya. Oke. Baik, tadi adalah ilustrasi untuk patogenesis kegagalan jantung kiri. Selanjutnya ilustrasi yang ada di hadapan Anda ini adalah kegagalan jantung kanan, di mana ventrikel kanan ini menjadi lemah ya, sehingga sulit untuk melakukan sistolik untuk ventrikel kanan. Akhirnya sejumlah darah, karena ventrikel kanan ini bertugas untuk mengalirkan dan memompahkan darah ke paru-paru hingga ke jantung kiri, maka darah di jantung kiri juga pasti akan kurang. Nah, kurangnya darah di jantung kiri pasti akan kurang juga cardiac output dari jantung kiri, sehingga tadi sama akibatnya ke ginjal menjadi kurang ya sirkulasinya, sehingga RAA sistem aktif juga. Kemudian ke sistem yang lainnya juga pasti berkurang ya, sistem organ yang lainnya. Nah, kemudian apa yang terjadi di jantung kanan? Di ventrikel kanan tadi masih ada sisa darah, sedangkan dia akan terus-menerus mendapatkan darah dari atrium kanan. Nah, lama-lama darah yang terresidu atau darah yang tersisa ini akan banyak yang ada di jantung kanan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka
akan terjadi backup lagi, kemacetan lagi, kongesti lagi, akhirnya darah menjadi macet, bahkan sampai ke vena cava itu macet, terjadi aliran balik ya. Di vena cava itu darahnya akhirnya aliran baliknya kemana? Ada yang ke ekstremitas bawah, ada yang ke abdomen, kemudian ada juga yang ke leher, bahkan ke otak. Nah, apa yang terjadi apabila di ekstremitas bawah? Maka akan terjadi udim tadi ya, akibat peningkatan tekanan pada vena ya. Kemudian di liver ya, ini juga jadi penekanan pada vena porta, sehingga terjadi rembesan air masuk ke peritoneum, akhirnya asites ya. Kemudian ke area leher dan ke otak ini bisa terjadi udim otak. Di leher apa yang terjadi? Terjadi pelebaran vena jugularis, distensi vena jugularis. Oke. Demikian yang terjadi pada kegagalan jantung kanan. Baik, yang ada di gambar ini memperlihatkan ilustrasi mengenai udim paru ya, atau pulmonary edema. Nah, tampak ya di sini ada perbandingan kapiler dan alveolus yang normal, sehingga bisa terjadi pertukaran gas. Di sana ada oksigen, kemudian CO2 dikeluarkan, oksigen masuk ke kapiler. Akan tetapi apabila terjadi udim paru, di mana rembesan air ini bisa masuk ke alveoli ya dari kapiler, sehingga pasti ruangan atau jarak antara kapiler dengan alveoli pasti akan meningkat ya, sehingga mempersulit pertukaran gas. Pasien biasanya akan mengalami sesak nafas. Nah, tadi dikatakan bahwa kegagalan jantung itu ada kanan dan kiri. Pada dasarnya gagal jantung ini lama-lama, meskipun itu awalnya adalah gagal jantung kiri, lama-lama akan terjadi kegagalan jantung kanan ya. Sebagaimana sebaliknya, gagal jantung kanan pun ini bisa menyebabkan kegagalan jantung kiri ya. Jadi karena ini suatu sistem organ yang sama, mau tidak mau ketika ada gangguan di salah satu sisi, itu biasanya kalau tidak sampai diatasi segera penyebabnya, bisa menyebabkan kerusakan ke bagian yang lainnya. Baik, mahasiswaku sekalian, sebelumnya kita telah membahas gangguan pada organ kardio ya, atau jantung. Sebenarnya masih banyak gangguan pada jantung lainnya, namun silakan Anda bisa pelajari secara mandiri. Nah, selanjutnya salah satu penyebab gagal jantung kiri adalah hipertensi ya, di mana hipertensi ini bisa menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, kemudian terjadi dilatasi pada ventrikel ya. Nah, hipertensi ini merupakan peningkatan tekanan darah yang menetap. Jadi, jika hanya sesaat, itu bukan hipertensi yang dimaksud sebagai penyakit ya, tapi hanya simptomatik saja. Dan terkait dengan gejalanya, ternyata masih banyak pasien hipertensi yang tidak merasakan perubahan apapun, tidak ada keluhan apapun. Padahal ini berbahaya. Pasien menjadi tidak menyadari ada resiko kesakitan di dalam tubuhnya. Padahal hipertensi ini secara langsung korelasinya positif dengan kesakitan dan kematian penyakit kardiovaskular. Nah, kabar baiknya obat antihipertensi ini dapat mengurangi resiko kesakitan pada sistem kardiovaskular, sehingga sangat membantu sekali ya obat antihipertensi ini untuk menanggulangi penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah, hipertensi ini ternyata sangat merusak sekali organ-organ tubuh ya. Nah, kita lihat apa saja yang dirusak oleh penyakit hipertensi ini. Baik, ternyata di sini hipertensi memang sangat merusak baik organ-organ vital maupun organ-organ perifer ya. Organ vital di sini tadi sudah kita tahu bahwa salah satu organ vital adalah jantung ya. Dengan adanya gagal jantung, salah satu etiologinya kan tadi adalah hipertensi. Selain itu, target dari kerusakan hipertensi ini adalah otak ya, bisa terjadi stroke, kemudian transient ischemic attack, artinya stroke ringan ya, yang biasanya akan
sebentar saja terjadinya, kemudian akan pulih kembali, bahkan menjadi demensia, mudah lupa ya. Kemudian mata ini menjadi target organ yang dirusak, terjadi retinopati. Kemudian ginjal ya, ini bisa terjadi gagal ginjal akut dulu awalnya dan akhirnya ke kronik ya. Kemudian akan merusak juga ke pembuluh-pembuluh darah di perifer, sehingga terjadi penyakit pembuluh darah arteri perifer. Baik, mohon konsentrasi ya. Kita sekarang akan mulai ke petualangan bagaimana patogenesis dari penyakit hipertensi. Perjalanan penyakitnya seperti apa? Oke, hipertensi ini dapat meningkatkan afterload. Ya, afterload itu adalah tekanan ventrikel dalam memompa darah. Nah, jika menetap, maka otot jantung membutuhkan energi dan oksigen yang lebih tinggi. Nah, selain itu, karena tuntutan kerja pompa darah yang tinggi, maka dibutuhkan otot yang lebih besar. Terjadilah hipertrofi jantung kiri. Tadi ini sudah diceritakan ya di gagal jantung kiri. Jika energi dan suplai oksigen tidak cukup, organ jantung akan mengalami kegagalan dalam memompa darah, terutama fase sistolik atau disfungsi sistolik. Nah, selanjutnya hipertensi ini mengakibatkan tekanan yang tinggi pada dinding arteri, sehingga bisa terjadi kerusakan pada dinding arteri. Kerusakan dinding arteri ini mengundang aterosklerosis. Nah, tadi di awal sekali ya, bahwa aterosklerosis ini diawali dengan kerusakan pada dinding arteri. Nah, apalagi diperparah dengan profil LDL yang tinggi. Nah, aterosklerosis menyebabkan iskemik pada otot jantung dan organ otak, sehingga bisa terjadi stroke ya. Aterosklerosis dapat menyebabkan kelemahan dinding arteri. Jika yang terkena adalah aorta, maka dapat terjadi aneurisma aorta atau aneurisma arteri di otak, misalnya kalau arteri di otak yang terkenanya. Nah, sehingga kalau sudah aneurisma sangat riskan terjadi pecah pembuluh darahnya. Kalau di otak pecah pembuluh darahnya bisa terjadi stroke hemorrhagic, dan ini biasanya cepat sekali ya meninggalnya. Nah, aneurisma di arteri ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut, sedangkan aneurisma di retina ini bisa menyebabkan retinopati bahkan Baik, tadi adalah patogenesis dari hipertensi. Jadi, patogenesis dari hipertensi ini sebenarnya berawal dari suatu etiologi yang terbagi menjadi dua sebenarnya, etiologi dari hipertensi ini. Nah, yang pertama adalah hipertensi yang esensial, ya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, esensial artinya memiliki hipertensi tanpa dilatar belakangi oleh penyakit lain sebelumnya, bahkan bisa dikatakan idiopatik. Jadi tidak difahami penyebabnya apa gitu ya. Suka marah-marah? Enggak juga ya. Atau karena adanya A, B, C, enggak juga. Akhirnya enggak diketahui. Nah, inilah hipertensi esensial ya. Bahkan hipertensi esensial ini bersifat diturunkan. Kasusnya ini banyak, lebih dari 90% dari pasien-pasien hipertensi. Sedangkan yang hipertensi sekunder ini jumlahnya lebih sedikit. Nah, biasanya disebabkan karena penyakit lain yang memiliki akibat hipertensi seperti CKD. CKD ini chronic kidney disease ya, atau gagal ginjal kronis, atau yang disebabkan oleh obat-obatan seperti obat-obatan yang resepkan juga kadang-kadang kalau berlebihan atau dosisnya tidak seperti yang diarahkan oleh dokter yang diminum, ini bisa menyebabkan hipertensi juga. Kemudian obat-obatan street drugs ya, atau narkoba ya. Kemudian jamu-jamuan ini ada ya, natural product ya. Kemudian makanan seperti kecap misalnya ya. Kemudian yang tinggi sodium biasanya ya. Kemudian ada juga zat-zat kimia yang dibuat oleh pabrik. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang mendasari hipertensi sekunder ya. Jadi seseorang bisa hipertensi akibat sebelumnya mengalami penyakit-penyakit ini ya. Ada sekitar 9. Silakan kalau Anda kepoin, ini bagus sekali ya. Seperti apa penyakit ini kok bisa menyebabkan hipertensi. Oke, selanjutnya ada juga obat-obat yang diresepkan.
Nah, ini adalah obat-obat yang diresepkan yang akan menyebabkan hipertensi sekunder. Silakan Anda baca efek obat ini terhadap tekanan darah. Nah, implikasinya kewaspadaan dalam pemberian obat ini terhadap pasien yang memiliki hipertensi. Ini juga silakan Anda baca. Nah, ini hati-hati pula pada saat Anda memberikan obat yang mengandung kandungan sodium, etanol, dan licorice. Ini biasanya obat antitusif ya. Nah, berikut adalah obat-obatan street drug atau obat jalanan atau narkoba. Ini juga dapat beresiko terhadap keparahan hipertensi. Ada besi herbal, ya, nikotin, ya, ergot containing herban product ya. Ini Anda semua mungkin lebih tahu ya, silakan baca mengenai efek-efek dari zat-zat ini. Baik, tadi kita sudah tahu banyak sekali ya penyebab-penyebab dari hipertensi ya. Bahkan dari berbagai penyakit itu bisa menimbulkan hipertensi. Jadi kita akan mulai saja petualangan patofisiologi hipertensi ini dari hipertensinya ya. Nah, patofisiologi hipertensi baik esensial maupun sekunder ini hampir sama. Hipertensi mengakibatkan kerusakan arteri pada retina, menyebabkan aterosklerosis, kerusakan arteri otak ya, stroke, peningkatan kerja jantung, akhirnya menjadi gagal jantung ya. Kemudian juga bisa mengaktifkan sistem saraf simpatis yang akhirnya vasokonstriksi. Nah, kemudian kerusakan arteri di ginjal ini bisa jika terjadinya itu karena hipertensi ditambah vasokonstriksi, ini mengakibatkan aktivasi simpatis yang akan menyebabkan penurunan suplai darah ke ginjal ya. Setiap mekanisme apapun yang menyebabkan kurangnya suplai darah ke ginjal ini pasti akan mengaktifkan RAA sistem. Masih ingat? Renin, angiotensin, dan aldosteron ya. Nah, renin adalah hormon yang dikeluarkan ginjal ke dalam sirkulasi darah. Ketika renin akan bertemu dengan protein di dalam darah yang namanya angiotensinogen, hasil interaksinya ini berubah menjadi angiotensin 1. Angiotensinogen berubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan dibawa oleh sirkulasi sampai di kapiler paru dan ketemu dengan enzim ACE sehingga berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini adalah vasokonstriktor kuat dan aktivator sekresi hormon aldosteron sehingga aldosteron akan disekresikan yang mengakibatkan ginjal akan menahan sodium untuk kembali ke sirkulasi darah. Nah, hasil akhir dari interaksi RAA sistem ini akhirnya adalah vasokonstriksi dan peningkatan sodium darah. Kondisi ini akan memperparah hipertensi. Baik, ini hanyalah istilah-istilah saja dalam tekanan darah ya. Anda seharusnya sudah mempelajari ini pada saat di anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Silakan Anda baca lagi ya. Baik, ini adalah klasifikasi hipertensi ya. Kita tahu bahwa normalnya sistol pada tekanan darah itu tidak boleh lebih dari 120 ya. Ini menurut AHA tahun 2018 ya. Kemudian diastolik ini tidak boleh lebih dari 80, itu normalnya. Seterusnya di sini ada indikator-indikator dari prehipertensi, kemudian hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Silakan ini bisa Anda baca. Baik, berikutnya adalah obat-obatan yang digunakan untuk penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini ada jenis obat-obatan diuretik, kemudian obat gagal jantung, biasanya ini untuk meningkatkan kontraktilitas otot jantung ya. Kemudian ada obat anti aritmia, obat anti angina, dan obat anti hipertensi. Ini yang secara umumnya. Nah, silakan Anda baca mengenai farmakokinetik dan farmakodinamiknya agar semakin memahami ya prinsip dari pengobatannya. Dalam pengobatan modern, khususnya bidang kedokteran molekuler, pengobatan kardiovaskular ini telah banyak sekali diteliti. Hasilnya, banyak yang merekomendasikan pengobatan secara personal atau individual.
Jadi setiap individu itu memiliki kondisi yang unik dan berbeda ya, sehingga pendekatan terapinya pun berbeda. Hal ini didasari dengan interaksi terapi secara genetik, epigenetik, terapi sel, dan teknologi molekuler yang lainnya seperti proteogenomik dan farmakogenomik. Nah, hasilnya adalah terapi kardiologi yang sifatnya personal. Jika tertarik, Anda dapat melanjutkan studi lanjut ya ke bidang-bidang tersebut. Baik, oke, sampai sini materi mengenai patofisiologi sistem kardiovaskular. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa dikaitkan dengan bidang keilmuan yang lainnya. Tidak lupa, jangan lupa jaga kesehatan dan prokesnya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk shock, karena di silabus itu sebenarnya harus ada materi mengenai shock juga ya. Namun untuk materi ini saya berikan penugasan mandiri kepada Anda untuk membaca. Nah, minimal bahasan yang Anda baca adalah mengenai definisinya, jenis-jenis shock, kemudian etiologi, tanda gejala dari per jenis shock tadi, kemudian patofisiologinya serta prinsip pemberian terapinya. Oke guys, sampai di sini materi mengenai patofisiologi sistem kardiovaskuler. Jika ada yang belum dipahami, saya sediakan forum diskusi di VLab. Silakan Anda bisa feel free untuk mengisi. Dan sebagai bahan evaluasi, tugas Anda adalah menjawab pertanyaan tertutup di media VLab. Nah, setelah Anda mengikuti kuliah ini, mudah-mudahan Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Baik, semoga lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.